Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Putra dari program studi akuntansi. Saya berasal dari kelompok 6 dan di sini kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai desain dan struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi adalah kerangka kerja yang menentukan hubungan dan alur komunikasi di antara departemen dan individu di dalam sebuah organisasi. Ini adalah komponen kunci dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif. Kemudian ada definisi organisasi. Apa sih definisi organisasi? Yaitu yang pertama, sekumpulan orang. Organisasi terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, struktur yang teratur. Organisasi memiliki struktur dan sistem yang mengatur hubungan antara bagian dan mengkoordinasikan kegiatan dalam satu definisi ke definisi yang lain. Yang ketiga, tujuan yang jelas. Organisasi didirikan dengan tujuan spesifik yang ingin dicapai, seperti menghasilkan laba atau memberikan layanan. Nah, kemudian di sini juga ada tujuan organisasi. Apa sih tujuan organisasi? Yaitu yang pertama, efisiensi. Struktur organisasi yang baik meningkatkan definisi operasional dan mencapai tujuan secara efektif. Kemudian ada produktivitas. Organisasi yang struktur dengan baik dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan mendorong inovasi di dalam organisasi tersebut sehingga dapat berkembang. Kemudian ada layanan pelanggan. Struktur yang jelas memudahkan komunikasi dan koordinasi untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik lagi. Kemudian ada pertumbuhan. Struktur organisasi yang fleksibel menginginkan perusahaan beradaptasi dan tumbuh seiring berjalannya waktu. Dia ada struktur organisasi. Nah, apa aja sih struktur organisasi ini? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syahroja. Saya dari bisnis digital, saya dari kelompok 6. Nah, struktur ini tuh ada 3. Nah, yang pertama ada struktur hierarki, yang kedua ada struktur fungsional, dan yang ketiga ada struktur tim. Apa sih struktur hierarki ini? Nah, struktur ini tuh mengatur kewenangan, tanggung jawab, dan alur pelaporan secara vertikal dari atas sampai ke bawah. Nah, yang kedua ada struktur fungsional. Struktur ini tuh mengelompokkan karyawan berdasarkan fungsi atau keahlian mereka seperti pemasaran, keuangan, dan produksi. Yang ketiga ada struktur tim. Nah, struktur ini tuh membentuk lintas fungsi untuk menyelesaikan proyek atau tugas tertentu. Jadi, semisal bisa sekretaris sama bendahara, biasanya kan sekretaris 1 sama sekretaris 2. Nah, itu bisa lintas fungsi dari sekretaris sama bendahara bisa satu tim gitu. Nah, selanjutnya ada komponen struktur organisasi. Ada 3 komponen, yaitu departementalisasi, rantai komando, dan rentang kendali. Departementalisasi ini pengelompokan aktivitas dan sumber daya berdasarkan fungsi, produk, wilayah, dan pelanggan. Nah, yang selanjutnya ada rantai komando. Garis wewenang yang jelas dari puncak organisasi hingga karyawan garis besar. Selanjutnya ada rentang kendali. Jumlah karyawan yang dapat diawasi ini secara efektif oleh seorang manajer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis struktur organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mafazia Sefiana dari Prodi Administrasi Bisnis. Ada 3 jenis struktur organisasi. Yang pertama ada struktur hierarki, yaitu struktur tradisional dengan garis komando vertikal jelas. Yang kedua ada struktur matriks, yaitu struktur yang memadukan departementalisasi fungsional dan proyek. Dan yang ketiga ada struktur datar, yaitu struktur yang memiliki sedikit tingkatan manajemen dan lebih otonom. Berikut adalah contoh struktur hierarki. Yang pertama ada pemimpin tertinggi di perusahaan, yaitu CEO. Di bawah CEO ada manajer production dan manajer marketing. Di bawah manajer production ada para karyawan di bidang production, dan di bawah manajer marketing ada sales officer, dan terakhir ada sales person. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatul Firdaus dari kelompok 6. Di sini saya mau ngejelasin jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama, jenis-jenis struktur organisasi itu terutama matriks ya, struktur matriks. Yang pertama ada CEO, terus kemudian di bawahnya ada 4 baris. Yang pertama ada Vice President Research,
yang kedua ada Vice President Sales, yang ketiga ada Vice President Engineering, yang keempat ada Vice President Finance and Accounting. Oke. Di bawahnya Vice President Research itu ada Scientist A, Scientist B, sama Scientist C. Untuk Vice President Sales, di bawahnya ada Sales Detailer A, Sales Detailer B, Sales Detailer C. Untuk Vice President Engineering itu ada Engineer A, Engineer B, Engineer C. Untuk Vice President Finance and Accounting ada Accounting A, Accounting B, Accounting itu pokoknya di antara 4 Vice President itu di bawahnya biasanya ada tiga golongan ke bawah antara Scientist, Sales Detailer, Engineer, dan Accounting tergantung Vice Presidennya apa. Oke, itu saja untuk jenis struktur organisasi untuk Sulus Matrix. Yang kedua di sini ada struktur datar, jenis-jenis struktur organisasi untuk struktur datar. Yang pertama ada susunan dewan direksi. Yang kedua di bawahnya ada direktur utama, ada direktur keuangan dan manajemen risiko, ada direktur pemasaran, ada direktur produksi, dan direktur human dan kapital umum. Untuk susunan dewan direksi bisa dibilang lebih dikit daripada sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi berempat. Yang pertama, ukuran. Ukuran organisasi merupakan salah satu faktor yang penting mempengaruhi suatu organisasi. Semakin besar ukuran suatu organisasi, maka struktur organisasinya cenderung semakin kompleks. Yang kedua, strategi. Strategi organisasi yang dipilih akan menentukan struktur organisasi yang paling sesuai untuk mendukung implementasi strategi tersebut secara efektif. Yang ketiga, teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi struktur organisasi. Perkembangan teknologi dapat mengubah cara organisasi beroperasi dan berinteraksi sehingga berdampak pada struktur organisasi yang paling sesuai. Yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan eksternal organisasi baik dari segi stabilitas, kompleksitas, keragaman, tingkat persaingan maupun regulasi pemerintah merupakan faktor penting yang mempengaruhi struktur organisasi yang sesuai untuk beradaptasi dan bertahan dalam lingkungan tersebut. Desain struktur organisasi tipe 3. Yang pertama, analisis kebutuhan. Dengan melakukan analisis kebutuhan yang komprehensif atas berbagai faktor tersebut, organisasi dapat merancang struktur organisasi yang paling sesuai untuk mendukung pencapaian tujuan strategis dan operasional secara efektif. Yang kedua, mempertimbangkan faktor. Dengan mempertimbangkan faktor tersebut, organisasi dapat merancang struktur organisasi yang paling sesuai untuk mendukung pencapaian tujuan strategis dan operasional secara efektif. Yang ketiga, fleksibilitas. Dengan memiliki fleksibilitas dalam desain struktur organisasi, perusahaan dapat lebih siap menghadapi tantangan dan peluang di lingkungan yang dinamis, serta mempertahankan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Implementasi struktur organisasi yang pertama, komunikasi. Komunikasi yang efektif dan terintegrasi. Integrasi menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan struktur organisasi yang efektif dan adaptif. Yang kedua, alokasi sumber daya. Dengan mengalokasikan sumber daya yang tepat sesuai dengan struktur organisasi, organisasi dapat meningkatkan kinerja, daya saing, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu pemantauan dan penyelesaian. Dengan pemantauan dan penyelesaian yang efektif, organisasi dapat memastikan bahwa struktur organisasi tersebut tetap relevan, efisien, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Sekian dan terima kasih, itu saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.